Swastiastu. Halo teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswaku dimanapun kalian berada, apa kabar nih? Semoga semua dalam keadaan selamat dan sehat ya, dimanapun kalian berada. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Made Laksmi Senahartini, atau biasa dipanggil Laksmi. Saya merupakan salah satu staf pengajar di program studi akuntansi di Universitas Mahasaraswati Denpasar. Di pertemuan hari ini, kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik yang masih di bidang akuntansi forensik, yaitu kita membahas tentang apa itu fraud, kemudian kita juga membahas tentang fraud tree, dan nanti kita juga akan membahas tentang salah satu fraud yang sering terjadi di Indonesia, yaitu korupsi. Oke, kita memasuki pembahasan kita yang pertama yang berkaitan dengan fraud. Nah, apa sih itu sebenarnya fraud? Fraud secara umum itu bisa disebut sebagai suatu kejahatan atau penyimpangan atau penggelapan. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu terdapat beberapa aturan yang mengatur khusus terkait dengan bagaimana fraud ini harusnya ditegakkan. Berbicara mengenai fraud dalam perundangan di Indonesia sendiri, fraud dalam perundangan itu diatur di KUHP. Nah, di sini terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang mencakup pengertian fraud, yaitu pada pasal 362 tentang pencurian, pasal 368 tentang pemerasan dan pengancaman, pasal 372 tentang penggelapan, pasal 378 tentang perbuatan curang, pasal 396 tentang merugikan pemberian piutang dalam keadaan pailit, pasal 406 tentang menghancurkan dan merusak barang. Kemudian terdapat beberapa pasal lagi, yaitu pasal 209, 210, 387, 388, 415, 417, 418 hingga 435 yang mengatur secara khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Kita memasuki ke pembahasan kita yang berikutnya yang berkaitan dengan fraud tree. Wah, ini menarik ya. Fraud tree kalau kita analogikan ke bahasa Indonesia itu identik dengan istilah pohon fraud atau pohon kejahatan. Nah, bagaimana sih sebenarnya konsep fraud tree ini? Ini yang kita akan bahas secara lebih detail. Tiga cabang dalam fraud tree. Yang pertama yaitu corruption, yaitu meliputi conflict of interest atau konflik kepentingan. Yang kedua ada bribery atau penyuapan. Kemudian yang ketiga ada illegal gratuity atau gratifikasi. Kemudian yang keempat ada economic extortion atau pemerasan ekonomi. Nah, yang kedua yaitu berkaitan dengan asset misappropriation. Asset misappropriation ini itu bisa disebut sebagai penyalahgunaan aset atau pencurian aset, di mana terdiri dari ada beberapa hal di sini, yaitu yang pertama skimming, yaitu penjarahan sebelum uang secara fisik masuk ke dalam perusahaan. Kemudian ada larceny atau pencurian. Kemudian yang ketiga ada fraudulent disbursement atau pencurian melalui pengeluaran yang tidak sah. Nah, yang ketiga yaitu berkaitan dengan fraudulent statement, di mana di sini penyajian laporan keuangan ataupun laporan keuangan yang salah atau salah saji, di mana indikasi dari penyajian yang salah ini yaitu dapat menyesatkan pihak-pihak yang menjadi pengguna dari laporan tersebut. Oke, kita memasuki ke pembahasan yang berikutnya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang pohon kejahatan atau istilah lebih enaknya mungkin ya didengarnya fraud tree. Sekarang kita membahas tentang akuntansi forensik dan jenis fraud. Jadi sebenarnya akuntansi forensik ini masuk kategori yang mana sih dalam satu susunan fraud tree tadi? Akuntansi forensik dan jenis fraud.
Kalau berbicara mengenai akuntansi forensik, pada umumnya lebih memusatkan perhatian pada dua cabang pertama di fraudry, yaitu berkaitan dengan corruption dan asset misappropriation. Nah, untuk fraudry yang ketiga, yaitu fraudulent statement, itu biasanya menjadi pusat perhatian dari audit general atau audit atas laporan keuangan yang biasanya dilakukan oleh kantor akuntan publik. Kita memasuki ke pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai fraud triangle. Nah, sebelumnya mungkin di awal pembahasan terkait akuntansi forensik, kalian sudah pernah mendengar istilah segitiga akuntansi forensik. Nah, kalau sebelumnya segitiga akuntansi forensik, sekarang segitiga fraud atau dikenal dengan istilah fraud triangle. Nah, fraud triangle ini terdiri dari 3 titik, sama seperti segitiga akuntansi forensik yang bentuknya segitiga, berarti ada 3 titik yang berpengaruh untuk membentuk suatu segitiga secara sempurna. Apa saja itu? Ini yang kita akan bahas secara bersama-sama. Berbicara mengenai fraud triangle atau segitiga fraud, ini terdiri dari 3 titik. Yang pertama itu adalah pressure, di mana biasanya pelaku fraud ini itu mengalami suatu tekanan yang menghimpitnya sehingga memaksa dia itu secara tidak langsung maupun langsung untuk melakukan fraud. Nah, yang kedua yaitu perceived opportunity, yaitu berkaitan tentang adanya peluang untuk melakukan kejahatan tanpa diketahui orang lain. Kemudian yang ketiga ada rationalization, yaitu usaha untuk melakukan pembenaran atas kejahatan yang dilakukan. Nah, ini biasanya merupakan bagian dari motif seorang pelaku fraud untuk melakukan kejahatan. Topik kita yang terakhir itu berkaitan dengan kejahatan kerah putih. Ini masih berkaitan dengan salah satu jenis fraud, di mana kejahatan kerah putih ini identik dengan kejahatan yang dilakukan oleh kalangan atas. Artinya mungkin kalau kita analogikan di suatu struktur organisasi suatu perusahaan, kejahatan kerah putih ini dilakukan oleh tingkat manajemen middle sampai to up manajemen. Jadi tingkat menengah sampai atas. Jadi ini yang biasanya disebut sebagai kejahatan kerah putih atau white collar crime. Kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang biasanya kalau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai white collar crime, di mana kejahatan kerah putih ini merupakan kejahatan kelas atas, di mana kelas manusia kerah putih yang terdiri atas orang-orang bisnis dan profesional terhormat atau paling tidak dihormati. Jadi biasanya kejahatan kerah putih ini terbatas pada kejahatan yang dilakukan dalam lingkup jabatan mereka. Jika kita berbicara mengenai kejahatan kerah putih ini identik seperti yang tadi dijelaskan, dilakukan oleh manajemen dari tahapan middle hingga manajemen kelas atas. Nah, biasanya kejahatan kerah putih ini sangat susah untuk dideteksi. Kenapa? Karena biasanya kejahatan kerah putih ini itu dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki informasi lebih besar dibanding mungkin pihak-pihak di luar dari perusahaan. Kita sudah memasuki di penghujung pertemuan kita hari ini. Dari tadi kalian sudah mempelajari tentang apa itu fraud, kemudian lebih detail lagi terkait fraud triangle, kemudian ada juga yang berkaitan dengan kejahatan kerah putih. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Saya berharap apa pembahasan kita hari ini dapat kalian terima dengan baik dan bermanfaat dengan baik. Jika ada pertanyaan atau diskusi yang ingin kalian lakukan atau ada pertanyaan yang kalian sampaikan, kita bisa diskusikan bersama-sama kembali di pertemuan di perkuliahan. Oke, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan Om Santi Santi Santi.